Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi sosial budaya. Kami berasal dari anggota 9 dengan anggota Melani Zahra Pawestri, Intan Nur Aini, dan Yazara Awasita dan Lani Anggita. Pertama, pengertian komunikasi sendiri yaitu aktivitas penting bagi manusia sebagai makhluk sosial karena manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Komunikasi terbagi menjadi tiga bentuk utama, yaitu komunikasi personal yang meliputi komunikasi intrapersonal atau dengan diri sendiri dan antar personal atau antar individu. Komunikasi kelompok yang mencakup diskusi kelompok kecil hingga rapat besar dan komunikasi massa yang menggunakan media seperti televisi atau internet. Semua bentuk komunikasi ini membantu manusia berinteraksi dan menyampaikan pesan dalam berbagai situasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, waktu dan tempat disilahkan. Dan selanjutnya ada prinsip komunikasi sosial budaya. Yang pertama, proses proses transaksi lama. Komunikasi sosial budaya pada dasarnya adalah sebuah proses transaksional atau merupakan suatu proses. Hal tersebut dikarenakan komunikasi merupakan kegiatan dinamis yang berkesinambungan. Satu itu, komunikasi juga menunjukkan sifat yang aktif, diawali individu atau kelompok yang berinisiatif untuk memberikan simbol atau pesan dan mengirimkannya kepada individu atau kelompok lain dengan tujuan tertentu. Kemudian yang kedua, komunikasi sosial budaya adalah proses simbolik. Total telah mengadopsi pendapat Bert Weber menjelaskan adanya 4 tindakan alasan mengapa orang melakukan komunikasi. Yaitu yang pertama, pada tingkat sosial pertama, orang berkomunikasi untuk mengisi waktu belaka. Yang kedua, pada tingkat sosial kedua, orang berkomunikasi untuk menunjukkan keterkaitan dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, pada tingkat sosial ketiga, orang berkomunikasi untuk membangun dan memelihara hubungan. Kemudian yang keempat, pada tingkat sosial keempat, orang berkomunikasi untuk memperteguh hubungan-hubungan mereka. Kemudian yang ketiga, komunikasi sosial budaya memiliki tujuan. Manusia adalah animal simbolium atau hewan yang menggunakan lambang-lambang. Lambang atau simbol adalah sesuatu yang digunakan untuk mengekspresikan gagasan tertentu berdasarkan kesepakatan dalam lingkungan sosial budaya. Misalnya, rambu lalu lintas adalah simbol-simbol untuk menginformasikan makna tertentu. Misalnya, jalan lingkung, ada anak sekolah, turunan tajam, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, komunikasi berkorelasi dengan harmonisasi interaksi warga masyarakat. Beberapa ahli memiliki persamaan bahwa komunikasi sosial budaya dengan harmonisasi interaksi antar warga masyarakat memiliki hubungan yang cukup signifikan. Karena jika keduanya bersatu, maka akan mewujudkan suatu tujuan mengapa komunikasi tersebut dilakukan. Memperbaiki komunikasi sosial budaya berarti memperbaiki harmonisasi interaksi warga pada masyarakat tertentu. Kemudian yang kelima, komunikasi sosial budaya adalah paket isyarat. Perilaku komunikasi sosial budaya, baik itu yang berupa verbal maupun yang non-verbal, biasanya telah bergabung menjadi satu paket. Biasanya perilaku baik verbal maupun non-verbal saling memperkuat dan mendukung untuk mendukung memperjelas makna yang ingin disampaikan. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita menjumpai perilaku komunikasi yang bersifat kontradiksi. Dikatakan kontradiksi karena isyarat verbal dan non-verbal tidak menyatu dalam satu paket makna tertentu. Contohnya, seseorang mengatakan, saya begitu senang bertemu dengan Anda, tetapi berusaha menghindari kontak mata langsung dan melihat ke sana kemari untuk mengetahui siapa yang lagi hadir. Kemudian yang keenam, komunikasi sosial budaya adalah proses penyesuaian. Komunikasi sosial budaya dapat efektif apabila masing-masing pihak yang terlibat menggunakan sistem isyarat yang sama. Keadaan seperti sangat sering dijumpai ketika kita bertemu dengan orang yang asing yang kita tidak mengerti sistem bahasanya.
Sebagian dari seni komunikasi sosial budaya adalah mengidentifikasi sistem isyarat orang lain mengenali bahwa isyarat-isyarat tersebut digunakan, memahami maknanya, dan melakukan proses penyesuaian yang memerlukan waktu cukup lama dan seringkali membutuhkan kesabaran, tetapi disinilah prinsip komunikasi sosial budaya bahwa para pelaku mesti saling menyesuaikan dalam menggunakan isyarat agar komunikasi dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang terakhir ada komunikasi sosial budaya bersifat tak reversible. Ketika kita membalikkan arah proses beberapa sistem tertentu, maka dinamakan proses reversible. Misalnya, seseorang dapat mengubah es menjadi air dan dapat mengulang proses ini berkali-kali. Namun, ketika kita tidak dapat melakukan proses berulang-ulang atau prosesnya hanya dapat berjalan satu arah, tidak bisa dibalikkan, maka dinamakan dengan proses irreversible tak reversible. Misalnya, kita dapat mengubah apel menjadi jus apel, tetapi kita tidak bisa mengubah kembali jus apel menjadi apel. Komunikasi merupakan proses tak reversible di mana sekali Anda mengkomunikasikan sesuatu, Anda tidak bisa menarik kembali. Selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya ada faktor-faktor komunikasi sosial budaya. Yang pertama ada faktor personal. Faktor personal ini meliputi faktor biologis, yaitu komunikasi akan berjalan baik kalau kondisi fisik kita sehat. Kalau sakit seperti flu atau batuk, suara kita bisa terganggu dan kurang jelas. Akibatnya orang lain jadi sulit memahami apa yang dibicarakan. Yang kedua ada psikologis. Dalam psikologis ini ada 3 komponen utama, yaitu kognitif, afektif, dan konaktif. Eh, Kognitif ini berkaitan dengan pengetahuan dan cara berpikir seseorang. Nah, afektif ini berkaitan dengan perasaan atau emosi, seperti empati, suka, benci, atau rasa senang. Nah, yang konaktif ini itu merupakan tindakan atau perilaku yang muncul dari kognitif dan afektif. Misal, dokter yang paham tentang kesehatan akan menerapkan pola hidup sehat di keluarganya. Faktor yang ke faktor yang selanjutnya yaitu faktor sosial budaya. Latar latar belakang budaya mempengaruhi cara kita melihat sesuatu. Contohnya ketika ada puntung rokok di ruang kuliah itu ada beberapa orang yang menganggap hal itu tuh jorok kayak pelanggaran aturan atau dan beberapa orang lainnya itu menganggap hal tersebut itu biasa saja. Next. Selanjutnya ada faktor situasional. Yang pertama itu ekologis, mencakup lingkungan seperti cuaca, iklim, dan alam yang mempengaruhi komunikasi. Contohnya, orang di desa biasanya lebih ramah, sementara di kota itu cenderung lebih individualis. Yang kedua itu rancangan dan arsitektural. Tata ruang bisa mempengaruhi komunikasi. Misalnya, di kantor yang disekat-sekat membuat komunikasi antara karyawan terbatas. Sedangkan di kampung tanpa pagar itu interaksi mereka itu lebih mudah. Nah, yang selanjutnya itu ada temporal. Temporal ini berkaitan dengan waktu. Ada masyarakat yang menghargai waktu dan berusaha berkomunikasi secara tepat dan efisien. Yang selanjutnya itu ada suasana perilaku. Cara berpikir, tingkah laku, dan cara berbicara mempengaruhi keberhasilan komunikasi. Misalnya, berpakaian rapi berarti menciptakan kesan positif dalam berkomunikasi. Yang selanjutnya ada teknologi. Teknologi ini seperti ponsel membuat komunikasi menjadi lebih cepat dan mudah, bahkan dengan orang yang lokasinya jauh. Dan yang terakhir yaitu faktor sosial, mencakup peran dan struktur dalam masyarakat.
Contohnya dalam beberapa budaya, laki-laki itu bertugas untuk mencari nafkah, sedangkan perempuan itu bertugas untuk menjaga mengurus rumah tangga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, De Vito pada tahun 1997 mengusulkan 10 prinsip interaksi pribadi yang dapat digunakan untuk membangun komunikasi antar budaya. Adapun ke-10 prinsip tersebut adalah keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, kesetaraan, percaya diri, kedekatan, manajemen interaksi, daya kreasi, dan berorientasi pada nilai. Nah, keberhasilan komunikasi sosial budaya dapat pula dijelaskan dari perspektif 5 hukum komunikasi efektif. 5 hukum tersebut meliputi respect, empati, audible, clarity, dan humble. Hukum pertama dalam mengembangkan komunikasi sosial budaya yang efektif adalah sikap menghargai setiap individu yang menjadi sasaran pesan yang akan kita sampaikan. Nah, rasa hormat dan saling menghargai merupakan hukum yang pertama dalam berkomunikasi dengan orang lain. Jadi, yang pertama ada respect atau rasa hormat tadi, yang kedua ada empati. Empati adalah kemampuan kita untuk menempatkan diri kita atau situasi atau kondisi yang dihadapi orang lain. Salah satu persyaratan utama dalam memiliki sikap empati adalah kemampuan kita untuk mendengarkan atau mengerti lebih dahulu sebelum didengarkan atau dimengerti oleh orang lain. Rasa empati akan meningkatkan kemampuan kita untuk dapat menyampaikan pesan dengan cara dan sikap yang memudahkan penerimanya. Jadi sebelum membangun komunikasi, kita juga perlu untuk mengerti dan memahami dengan empati calon penerima pesan kita, sehingga nantinya pesan kita akan dapat tersampaikan tanpa ada halangan psikologis atau penolakan. Selanjutnya ada audible atau dapat didengarkan dengan baik. Jika empati berarti kita harus mendengarkan terlebih dahulu ataupun mampu menerima umpan balik dengan baik, maka audible berarti pesan yang kita sampaikan dapat diterima oleh si penerima pesan. Selanjutnya ada clarity. Selain bahwa pesan dapat dimengerti dengan baik, maka hukum keempat yang terkait dengan itu adalah kejelasan dari pesan itu sendiri, sehingga tidak menimbulkan multi-interpretasi atau berbagai penafsiran yang berlainan. Atau dapat pula berarti keterbukaan dan transparansi. Yang terakhir ada humble atau rendah hati. Dalam membangun komunikasi, sikap rendah hati merupakan unsur yang terkait dengan hukum pertama tadi, yaitu respect atau rasa hormat, untuk membangun rasa menghargai orang lain, biasanya didasari oleh sikap rendah hati yang kita miliki. Nah, jika komunikasi yang kita bangun didasarkan pada 5 hukum pokok komunikasi yang efektif ini, maka kita dapat menjadi seorang komunikator yang handal dan dapat menyampaikan pesan dengan cara yang sesuai dengan keadaan komunikan. Komunikasi sosial budaya yang tidak mempertimbangkan cara penerimaan komunikan nantinya akan menghasilkan komunikasi yang arogan atau satu arah dan sering menjengkelkan orang lain. Cukup dari saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok 9. Kami rasa waktunya saya membacakan kesimpulan, di mana komunikasi sosial budaya adalah aktivitas fundamental manusia sebagai makhluk sosial yang bersifat transaksional dan dinamis. Proses komunikasi ini menggunakan simbol dan lambang untuk bertukar informasi dengan tujuan mengisi waktu, menunjukkan keterkaitan, membangun hubungan, dan memelihara interaksi sosial. Keberhasilannya dipengaruhi oleh faktor personal, yaitu diantaranya biologis, psikologi, sosial budaya, dan situasional, serta kemampuan untuk saling menghormati, berempati, dan memahami perbedaan budaya melalui pendekatan rich atau respect, empati, audible, clarity, dan humble. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.